Buat jutaan muslim di Indonesia, ibadah haji itu bisa dibilang puncak dari impian spiritual, sebuah perjalanan yang seringkali ditunggu hampir seumur hidup. Tapi tahu gak, di balik penantian panjang itu, ada sebuah tantangan tersembunyi yang mungkin jarang banget kita omongin. Nah, pertanyaan ini inti dari pembahasan kita kali ini. Soalnya, ternyata tantangan terbesar bagi calon jemaah haji Indonesia itu mungkin bukan pas lagi di Tanah Suci. Justru di sini, di tanah air, selama puluhan tahun masa tunggu mereka. Oke, biar kita paham masalahnya, kita mesti lihat dulu segede apa sih skala perjalanan haji ini buat Indonesia. Ini bukan sekedar perjalanan biasa loh, ini tuh udah jadi fenomena nasional. Iya, beneran, 5,4 juta orang. Ini bukan salah ketik. Itulah jumlah orang yang sekarang ini ada di daftar tunggu haji di Indonesia. Angka yang fantastis ini nunjukin betapa besarnya mimpi ini dan ya betapa panjangnya antrian buat meraihnya. Jadi perjalanan seorang calon jamaah itu kira-kira kayak gini. Setelah daftar, mereka masuk ke fase penantian yang luar biasa panjang. Bisa 10, 20, bahkan ada yang sampai 40 tahun. Coba dibayangin, ini bukan sekedar nunggu antrian. Ini tuh literally satu babak kehidupan mereka. Dan disinilah masalah utamanya muncul. Penantian yang begitu panjang ini, tanpa kita sadari, ternyata menciptakan sebuah kesenjangan atau gap raksasa dalam pemantauan kesehatan para calon jemaah. Gini deh, bayangin ya, ada satu kali cek kesehatan pas daftar, terus cek kesehatan lagi pas mau berangkat. Udah, di antara dua titik itu, kosong. Ada jurang kekosongan yang membentang selama puluhan tahun. Sebuah periode yang krusial banget di mana kondisi kesehatan bisa menurun drastis, tanpa ada yang mantau sama sekali. Jadi intinya apa? Di masa kosong puluhan tahun itu, penyakit-penyakit degeneratif kayak hipertensi, diabetes, itu muncul atau makin parah diam-diam. Seseorang yang mungkin sehat-sehat aja pas daftar, pas waktunya berangkat, bisa jadi punya komplikasi serius. Dan seringnya, mereka nggak sadar sampai semuanya udah agak terlambat. Kesenjangan ini bukan kebetulan ya. Ini terjadi karena ada 5 titik lemah yang krusial di sistem kita sekarang. Yuk, kita bedah satu-satu. Jadi, secara sistemik, ada 5 kelemahan utama. Pertama, nggak ada pemantauan kesehatan aktif. Kedua, kurangnya dukungan intensif buat jemaah yang dinyatakan tidak istitaah sementara atau belum layak berangkat karena masalah kesehatan. Terus, edukasinya juga masih umum banget. Dan dukungan psikososialnya sering terlupakan. Nah, yang jadi dasar dari semua itu adalah masalah kelima, sumber daya tenaga kesehatan kita yang sangat terbatas. Biar kebayang ya parahnya kayak apa, di tahun 2024 cuma ada 287 tenaga kesehatan buat ngelayanin 241 ribu jamaah di Arab Saudi. Rasionya jomplang banget kan? Ini yang akhirnya maksa layanan kesehatan jadi reaktif, fokusnya ngobatin yang udah sakit, bukan preventif, alias menjaga biar tetap sehat. Tapi kan, alam itu nggak suka kekosongan, begitu juga pasar. Dan bener aja, banyak pihak non-pemerintah yang coba masuk buat ngisi celah ini. Tapi sayangnya, walaupun niatnya baik, seringkali solusinya tuh kurang kena ke akar masalahnya. Kita bisa lihat banyak pemain di lapangan. Ada kelompok bimbingan kayak KBIHU, ada rumah sakit swasta, sampai komunitas pengajian. Masing-masing punya perannya sendiri. Tapi ya itu, seringkali cuma nyentuh permukaan masalahnya aja. Contohnya, KBIHU. Mereka jago banget soal manasik, soal ritual ibadah. Tapi, ya, mereka bukan ahli buat ngurusin manajemen penyakit kronis. Terus rumah sakit swasta, mereka nawarin paket medical check-up yang oke, tapi sifatnya transaksional. Sekali bayar, selesai. Padahal yang dibutuhin itu kan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan. Komunitas-komunitas pengajian juga sama. Dukungan moral dan spiritualnya luar biasa, tapi seringnya nggak ada panduan medis yang konkret dan terukur. Jadi intinya, semua upaya ini bagus, tapi nggak menyelesaikan akar masalahnya, yaitu kesenjangan pemantauan jangka panjang. Tapi, yaitu dia, di setiap masalah besar, biasanya ada peluang yang sama besarnya juga. Dan kesenjangan kesehatan haji ini ternyata ngebuka sebuah pasar yang unik banget dengan potensi yang luar biasa. Coba lihat angka ini deh. Tiap tahun, ada sekitar 10.000 sampai 30.000 calon jemaah yang divonis belum layak berangkat. Nah, mereka inilah kelompok yang paling termotivasi buat cari solusi penyelamatan biar impian mereka nggak tertunda lagi. Dan kalau kita rupiahkan, hanya dari segmen penyelamatan ini aja, potensi pasarnya itu bisa antara 20-300 miliar rupiah tiap tahun. Ini adalah pasar yang didorong oleh kebutuhan yang sangat-sangat mendesak.
Dan segmen penyelamatan itu baru puncak gunung esnya loh. Masih ada pasar lain untuk persiapan, premium, dan yang paling besar, pencegahan jangka panjang. Yang bikin ini semua beda itu apa? Pendorongnya. Ini bukan sekedar pasar kesehatan biasa, tapi pasar yang digerakkan oleh niat spiritual yang kuat banget. Inilah yang bikin peluang ini jadi unik banget. Motivasinya itu bukan lagi cuma ingin sehat, tapi harus sehat biar bisa berangkat haji. Audiensnya juga jelas, terkunci, dan bisa diidentifikasi. Aturan pemerintah yang makin ketat justru jadi katalis. Dan yang paling penting, yaitu tadi, dimensi spiritualnya bikin orang jadi lebih patuh, lebih komit. Sesuatu yang jarang banget kita temuin di pasar kesehatan biasa. Jadi, ini dia intisarinya. Kesenjangan terbesar itu sebetulnya bukan di Arab Saudi, tapi justru pada masa tunggu. Fokus kita tuh seharusnya bukan cuma mikirin apa yang terjadi di sana. Solusi sesungguhnya itu ada di sini, di rumah, selama puluhan tahun masa tunggu itu. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini buat kita semua renungkan. Dengan kita beresin masalah kesehatan di masa tunggu, kita tuh bukan cuma naikin angka statistik kesehatan aja, tapi kita juga bantu jutaan orang meraih impian suci terbesar dalam hidup mereka.